UMP ini sekali lagi itu tidak menyangkut kita yang sudah karyawan tetap. Ini nanti hanya berlaku untuk mereka kaum pekerja yang baru bekerja di bawah 1 tahun. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan ada Head of Research dari CNBC Indonesia, Argun, dan seperti biasa karena konten kita dan segmen kita hari ini adalah koneksi konten ekonomi yang seksi begitu ya. Ada siapa hari ini? Saya yang paling seksi sedunia, Yo, Aneka Wijaya. Seksi ribut maksudnya. Oke, jadi informasi-informasi yang seksi seperti biasa ya Mas Argun kita kasih ke Aneka nanti. Wait, apa nih? Nah, karena informasi hari ini pasti bukan cuma menurut gua dan menurut kita ya. Ini menurut masyarakat Indonesia yang bekerja. Ini pasti kontennya seksi banget hari ini ya. Kita akan ngomongin tentang kenaikan gaji. Kapan naik gaji? Kapan naik gaji? Ini harusnya jadi Mars pekerja ya. Aduh, gimana ya ini anak kayak ini kayak kalau kita ngomongin dan juga Mas Argun ya masalah kenaikan gaji, ini kan walaupun kita tahu masih dalam masa pandemi COVID-19, kita masih dalam survival mode juga gitu ya. Ada kantor yang naik gaji, ada kantor yang tidak naik gaji. Bahkan di satu kantor ada yang naik gaji dan ada yang tidak naik gaji. Nah, Daniel. Tolong jangan itu. dilupakan. Disparitas ya, istilah kerennya Itulah, gitu ya. itulah. Atau ketidak iya, dinamika benar. Nah, oke. Kalau kita lagi ngobrolin tentang upah-upahan dan gaji-gajian nih ya, ini info terbaru nih yang dilansir dari cnbcindonesia.com yang juga mendapatkan hit cukup tinggi ya dari para sobat cuan, pasti kalian salah satunya. Itu terkait dengan sah UMP 2022 rata-rata naik 1,09%. Sebelum kita benar-benar masuk nih ya ke pembahasan kita tentang kenaikan yang 1,09% ini ya Mas Argun. Gue mau mulai dari Aneka dulu. Kenapa saya sih? Kenapa soal Tanggapan lu gimana ini Aneka 1,09%? Tapi merasakan nggak sih sebenarnya kenaikan gaji ini? Saya sudah lama tidak merasakan, Pak. Oh, sama. Jangan dipancing, tolong jangan dipancing Oh, ya, iya, gitu. jangan ke arah sana. Enggak, tapi kita ngerti sih sebenarnya ya. Nih ketidak naikan gaji itu adalah karena masa-masa pandemi. Jadi kita harusnya udah bersyukur juga karena gaji kita tidak dipotong, bukan begitu? Karena banyak juga teman-teman kita yang katanya mengalami pengurangan gaji karena memang tempat bekerjanya itu juga terdampak. Peres, coba semoga kita naik gaji semuanya ya tahun depan. Iya, tapi kalau 1,09% sebenarnya ya Daniel, kalau kemarin berdasarkan dialog saya juga sama pengusaha gitu, mereka sih berharap sebenarnya jangan ada kenaikan dulu ya kalau bisa, karena mereka juga lagi struggle gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari indikasi-indikasi ekonomi gitu, ini udah optimistis ya, dan mereka juga sebenarnya bisnisnya udah muter gitu. Tapi kalau dari sisi pekerja sih pasti semuanya maunya naik gaji, jangan cuma 1,09, kalau bisa langsung 10,9 gitu kan. Kalau bisa di atas inflasi lah ya minimal ya. Tapi ya apa mau dikata, karena ini masalahnya kita harus ngelihat secara merata gitu ya, Mas Argun. Dan bener tadi kata Aneke, gue juga sependapat tuh ya. Walaupun kita memang beberapa ya dari kita, dan gue wakilin ya Sobat Cuan yang nggak naik gaji, itu memang belum menikmati kenaikan gaji, tapi minimal ya gaji nggak dipotong. Tadi seperti kata Aneka ya, gara-gara pandemi atau mungkin di PHK. Karena kan kita tahu ada beberapa rekan kita, pasti Sobat Cuan juga ada yang di PHK gitu ya. Jadi PHK, bersyukur dulu. terus pesangonnya dicicil lagi kan. Waduh, Wah, nggak enaknya double tuh. Panjang nih ceritanya nih, curcol jadinya kan. kena lockdown lagi. Lockdown lagi, benar-benar Mas Argun ya. Nah, sekarang gue mau beralih nih ke Mas Argun nih. Upah minimum provinsi dinaikin 1,09%. Ini dari data sendiri mengatakan apa sih? Sebenarnya kita harus bersyukur, ini berdasarkan data ya. Benar bersyukur atau kita harus ya elus-elus dada dulu, bersabar, atau ada strategi lain sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu gitu. Karena kan kalau kita lihat ini masih simulasi ya, Mas Argun ya. Apakah setelah nanti dijalankan mekanismenya bisa lebih dari 1,09 gitu? Ini kan masih pertanyaan juga. Ya, jadi kan emang simulasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kebijakan pengupahan sekarang, kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru,
itu kan tetap nanti ada kewenangan gubernur di situ yang akan menentukan. Jadi pada akhirnya acuan yang dibikin oleh pemerintah nanti tidak fix harus dijalankan gubernur, tetapi nanti gubernur ini yang akan menentukan upah minimum provinsi itu tadi. Seberapa persen kenaikan, misalnya mereka tetap ada kenaikan atau sebaliknya mungkin masih flat, itu nanti diserahkan kepada gubernur. Jadi ya biasanya buruh memang nanti akan bergeraknya ke sana, ke kantor gubernuran. Mereka berharap sekalipun pemerintah menetapkan 1%, ya mungkin mereka masih ya berjuang agar bisa mendapatkan lebih tinggi dari situ. Ya kenapa mereka berjuang ya kita bisa memahami, karena ini kan terkait dengan periuk nasi juga gitu ya mereka. Tetapi ya kita harus melihat soal upah ini memang persimpangan antara dua kepentingan, antara buruh yang akan menikmati limpahan dana lebih besar untuk kebutuhan hidup mereka, dan pengusaha yang harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk cost usaha mereka, sementara kondisinya mungkin masih struggling. Jadi ini selalu dialog abadi gitu ya di Indonesia maupun di seluruh negara di dunia. Tetapi kenapa UMP ini begitu penting? Meskipun sebenarnya yang tadi kita bicarakan, kita nggak naik gaji dan sebagainya, ini kan kita nggak ikuti UMP. Daniel, Maria, saya, Sobat Cuan yang sudah bekerja, yang sudah ya karyawan tetap, itu kan nggak ada kaitannya dengan UMP. Curcol juga nih masalahnya. Oke. Iya, artinya meskipun UMP naik ataupun tidak naik, ya kita nggak akan terpengaruh gitu, karena kita akan naik turunnya itu menjadi kebijakan korporat dan mengikuti skala atau yang diatur struktur upah. Itu minimal itu yang diatur oleh pemerintah. Tapi kenapa UMP jadi hot? Ya karena ini menjadi semacam sikap politik keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan atau ya kesejahteraan kaum buruh gitu ya, yang menjadi mayoritas di Indonesia. Pekerja kita kan kebanyakan adalah statusnya buruh. Kita itu sebenarnya juga termasuk buruh ya. Somehow ya benar sih, somehow kita juga buruh gitu ya. Dan berapa waktu lalu nih Mas Argun, masalah UMP ini kan sempat hot gitu ya. Kita pernah interview juga sama Presiden KSPI Said Iqbal yang pada saat itu sepertinya memang mendorong begitu ya, dan mendukung pastinya para buruh itu untuk berdemo di tengah pandemi gitu. Nah, ini kalau dinaikin, ini kan simulasinya naik 1,09 nih. Kalau buruhnya nggak puas, bisa demo lagi. Bener nggak sih, Mas Argun? Bisa demo lagi, dan demo itu memang demo itu setiap tahun kan, Mas Arief, jadinya sebenarnya ya ini adalah kegiatan tahunan sepertinya begitu ya. Ritual tahunan. Oke, jadi naik nggak naik demo gitu. Karena buruh memang punya standar sendiri. Mereka kan pernah bikin kelayakan hidup, sekarang udah nggak dipakai standar kelayakan hidup itu. Jadi ya menurut mereka ada faktor misalnya parfum dimasukkan dan sebagainya. Itu menurut mereka adalah standar yang sudah dimiliki oleh nonton bioskop jangan dilupakan. Gitu. Nah memang ini antara tarik ulur antara mereka yang ingin dapat segede-gedenya dan pengusaha di selain yang biasanya ingin mendapatkan sekecil-kecilnya. Karena kan dalam struktur financial financial report ya, ini maksudnya di cost gitu, buat perusahaan itu cost. Jadi memang meskipun terkait dengan kepentingan orang banyak, tapi cost ini buat perusahaan jadi pusing juga kalau memang ternyata pendapatnya tidak bagus gitu. Jadi mereka memang akhirnya berharap sekecil-kecilnya ini keluar costnya. Tetapi ya pemerintah ada di mana? Ada di tengah. Nah, kelembaman antara pengusaha atau buruh yang dibela, nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mereka ada di tengah-tengah, tripartit maka istilahnya kan, kalau ngobrolnya ketemunya tiga pihak itu. Nah, pemerintah sekarang UMP menyatakan naik 1%, tahun lalu nggak naik gitu. Dan kalau tahun lalu nggak naik, mungkin saya pikir buruh juga bisa memahami ya, kondisinya juga berat. Karena yang di PHK juga banyak ya. Betul, jadi mereka melihat, ya iya sih kondisinya lagi parah, teman-teman tiba-tiba anggotanya banyak yang ikut, yang melaporkan gitu ya, melaporkan situasi yang mereka di PHK, mengadu. Dan ini akhirnya menjadi, sekarang dianggap situasinya udah berubah, tahun depan tadi disebutkan mungkin sudah mulai pulih, ya harapannya ketika ada kenaikan UMP ya signifikan untuk mengkompensasikan tahun lalu yang nggak naik, seperti gitu. Tetapi harus diingat, UMP ini sekali lagi itu tidak menyangkut kita yang sudah karyawan tetap. Ini nanti hanya berlaku untuk mereka kaum pekerja yang baru bekerja di bawah 1 tahun. Kalau di Undang-Undang nomor saya lihat nih biar nggak salah, pasal 24 di PP 36 2021 itu bunyinya upah minimum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan. Jadi kebijakan UMP yang naik 1% itu yaitu menyangkut teman-teman yang lagi
diterima kerja gitu. Mungkin sobat cuan yang masih fresh graduate, kemudian diterima di perusahaan, ya mereka harus mendapatkan upah minimal itu tadi. Di Jakarta berapa? 4 juta misalnya. Ya minimal Jadi itu ya. yang udah lama kerja gitu, udah di atas tahun, udah 3 tahun, 4 tahun itu nggak mendapatkan atau menikmati mekanisme ini nggak gitu ya? Jadi mekanisme naik turunnya 1% itu kita tidak menikmati. Tapi yang kita nikmati adalah batas 4 juta itu misalnya kalau di Jakarta ya. Ya itu yang juga berlaku untuk kita gitu. Arif, tapi kan selama ini yang selalu dikeluhkan pengusaha itu salah satunya adalah kenapa selalu UMP naik tapi produktivitas tidak naik. Nah, ini yang akhirnya menjadi perbandingan juga dengan negara-negara lain gitu. Karena kalau kita lihat banyak juga pabrik-pabrik yang akhirnya memutuskan untuk bikin usaha di negara lain aja karena UMP kita naik terus, tidak pernah ada solusinya, tapi produktivitasnya justru kalah. Ya, memang ini PR juga. Teman-teman buruh juga sebenarnya nggak bisa menjawab gitu. Karena kalau kita bicara produktivitas sumber daya manusia itu kan bukan kerja mereka. Itu memang termasuk kerja pemerintah juga. Makanya pemerintah lagi menggenjot SMK, SKMK, sekolah menengah kejuruan, apa istilahnya itu program pemberdayaan agar kualitas pekerja kita menjadi lebih tinggi gitu atau lebih kompetitif. Ya itu tugasnya pemerintah. Kalau memang kita belum produktif, ya PR-nya kembali ke Kementerian Tenaga Kerja gitu. Apa yang sudah dijalankan sejauh ini? Kenapa sampai sekarang kita masih bisa dibilang kalah misalnya? Tetapi kalau kita perbandingan dengan Singapura ya sudahlah wajar. Mereka populasi berapa, kita berapa ratus juta. Kita mungkin apple-to-apple-nya mungkin ke Vietnam. Dan memang dalam hal ini kita kalah dibandingkan Vietnam. Kalau dari sisi daya saing pekerjanya itu. Tapi emang benar sih kalau diperhatiin ya, kayak pekerja-pekerja dari China itu ya, Arif dan Daniel, itu kerjanya nggak berhenti-berhenti loh. Kayak mereka dapat kekuatan dari mana sih sebenarnya? Makannya apa sih gitu ya? Iya. Terus kalau kita lihat juga ya Anneke dan Mas Argun, ini kan masalah timing juga ya gitu ya. Ini this is the end of 2021 gitu ya. Banyak yang bilang ini tahun recovery. Apakah ini memang jadi momentum yang tepat begitu bagi pemerintah kemudian menaikkan UMP tahun ini? Karena kan dari sisi perusahaan sendiri, company sendiri kan tadi Anneke udah bilang ya, mereka punya laporan keuangan juga udah bagus, bisnisnya udah muter, tapi sepertinya belum merata gitu sampai ke daerah-daerah. Nah kalau kita lihat dari sisi timing ini gimana nih sebaiknya untuk melihat gitu ya Mas Argun? Kalau saya melihat ya, sebenarnya UMP ini kalau buruh kan berapa 7%. Kemudian pemerintah menetapkan 1%. Ada yang mengatakan harusnya ngikut dengan inflasi. Inflasi 3% ya minimal sama dengan inflasi. Jadi daya beli pekerja tidak berkurang. Tetapi menurut saya memang ini sesuatu yang sifatnya cenderung politis. Memang harus jalan tengah, tetapi ya pemerintah harusnya lebih bijak. Kalau 1% apakah tepat atau tidak? Ya menurut saya sekarang pun kalau nggak naik pun ya nggak masalah gitu. Karena kalau kita bicara daya beli, asumsi bahwa 3% inflasi itu harus dikejar dengan kenaikan gaji itu benar, kenaikan gaji. Tetapi kalau dikejar dengan kenaikan UMP itu nggak pas. Karena kan UMP itu orang yang baru bekerja. Tadinya dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya daya beli, ibaratnya gitu. Masih jadi tanggungan orang tua, katakanlah itu, ngikut ke orang tua, tiba-tiba bekerja, dapat gaji. Daya belinya berapa? Ya itu. Kalau gaji pertamanya UMP Jakarta misalnya 4 juta ya, 4,4 kalau nggak salah. Nah, kemudian setahun kemudian ketika inflasi naik 3% misalnya, baru itu kita bisa asumsikan ada kenaikan harusnya 3%. Karena daya beli saya yang 4,4 tiba-tiba tergerus nih 3% oleh inflasi. Kalau saya nggak diimbangi dengan kenaikan itu ya kesejahteraan saya ya terancam. Nah, logika itu benar. Tetapi kalau baru bekerja tiba-tiba harusnya udah naik nih UMP-nya, ya itu menurut saya kurang tepat juga. Ibaratnya gini, kalau saya baru bekerja, tadi saya nggak punya daya beli, ya memang basisnya kandol gitu. Jadi nggak perlu ketika ada kenaikan 3%, ya 3% setelah saya jadi karyawan tetap gitu. Nah sekarang yang jadi isu sebenarnya menurut saya kita harus melihatnya bukan kenaikan UMP berapa persen, enggak, tapi kenaikan gaji pekerja itu berapa persen. Nah kalau menurut ini secara keseluruhan berarti ya? Secara keseluruhan. Nah, kalau menurut catatan ICA internasional gitu ya, dia membandingkan antara kenaikan gaji di negara-negara seluruh dunia, termasuk kita juga di Indonesia, ternyata Indonesia itu kenaikan gajinya masih lumayan 2% pada tahun ini. Rata-rata ya. Jadi kan ya saya tahu ada yang perusahaan yang nggak naikin gaji hari ini tahun ini.
flat gajinya misalnya. Tapi ada juga yang naiknya mungkin 5% dan sebagainya. Nah, di rata-rata sama dia itu 2% dari beberapa survei yang dilakukan. Jadi ini kenaikan real, udah memasukkan inflasi. Jadi aslinya kenaikannya berapa? 5%. Tapi karena dikurangi inflasi 3%, jadi ya kenaikannya dihitung 2%. Nah, sebesar apa ini kenaikan 2%? Kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain, kita tuh 6 terbesar. Tertinggi teman. Oh iya? 6 terbesar? Ya. Negara-negara mengerikan juga ya. Iya. Jadi Vietnam itu paling tinggi. Ya, kita tahu mereka lagi produktif sekali. Kan? Dapat limpahan bisnis dari China. Itu kenaikannya 3,5%. Itu sudah memasukkan faktor inflasi. Jadi ini pendapatan real yang naik. Itu 3,5%, tahun lalu Cina 3,9%, India 2%, ya kita tadi tuh 2%. Masih lumayan gitu. Arif, kalau dibagi per sektor tuh bisa tidak sih UMP ini, jadi untuk sektor-sektor yang kira-kira sudah naik, sudah kembali gitu bisnisnya, ini mungkin bisa diberlakukan gitu. Tapi kalau untuk sektor-sektor yang masih terdampak, di hold dulu, itu mungkin nggak sih? Itu diberlakukan di Jakarta sebenarnya. Jadi sebenarnya kan tahun lalu kita tahu kan pengumumannya bahwa UMP tidak naik. Tetapi DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan UMP-nya naik dari 4,2 menjadi 4,4 upah minimumnya. Dan itu bisa diterima karena dia dengan ada catatan. Jadi untuk perusahaan yang masih terdampak, ada beberapa sektor yang disebutkan itu boleh untuk tidak menaikkan UMP. Nah, itu bisa dilakukan. Saya pikir ini juga bisa, kalau di Jakarta bisa, di tempat lain juga bisa. Gitu. Jadi memang pada akhirnya gubernur yang menentukan, dan UMP ini hanya acuan. Jadi acuannya berapa persen kenaikannya, ya tidak harus diikuti persis 1% ya, kemudian harus dijalankan 1%, enggak juga. Bisa lebih tinggi dari itu atau bisa lebih rendah dari itu berdasarkan ya kesepakatan tripartit tuh, gubernur, pekerja dengan buruh. Gitu. Baik, ya, ini kalau benar sih ya. Bisa nggak sih? Jadi pertanyaannya kan emang selalu gitu ya. Kalau di tiap daerah emang beda-beda dan udah ada standarnya dari sektoral sendiri seperti apa gitu kan. Karena kan tiap sektor nih pasti beda-beda nih kan kebutuhannya dan Karena lain kalau sebagainya. dipaksakan juga Daniel, ini malah jadi pilot juga gitu kan untuk Iya. sektor-sektor yang masih terdampak. Ini kan juga berbahaya untuk pertumbuhan ekonomi akhirnya. Serem juga kalau kita lihat ada PKPU lagi gitu, cuman gara-gara biaya operasional gitu kan yang meningkat naik berapa persen, ternyata ngefek banget gitu ya sama pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang baru. Ini yang gue pikirin ya, Anneke dan Mas Argun, kalau dinaikin gini dan memang upahnya ini untuk pegawai baru, jadinya perusahaan-perusahaan ini males dong merekrut orang-orang baru gitu ya. Ya, Bisa akhirnya jadi satu pertimbangan kan, ya mending gue nggak usah rekrut dulu gitu. itu bisa jadi pertimbangan untuk menghold perekrutan, terutama untuk perusahaan yang sifatnya padat karya, tekstil misalnya. Ketika dia ingin memutar operasi lagi, dia harus merekrut ratusan orang. Dan lebih bahaya lagi kalau mereka akhirnya lebih memilih menggunakan mesin, ya kan? Iya, makin kurang tuh ya orang yang bakal terlibat untuk bekerja di sana gitu. Ya, memang pada akhirnya ya ke situ. Jadi kalau kita terlalu tinggi nih cost-nya untuk buruh, ya pengusaha akan menggunakan logika natural saja. Kalau memang ada yang bisa lebih murah, misalnya dengan mesin, ya akan berganti ke mesin. Tapi ya biasanya mesin masih mempertimbangkan cost energinya juga. Tapi biasanya mereka memperhitungkan. Kalau memang ada terobosan, biasanya diambil gitu. Dan ini sebenarnya catatan buat teman-teman buruh ya, buat kita juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita emang ingin tetap dipertahankan, ya kita harus menunjukkan bahwa kita tadi satu sisi produktivitas harus masih tinggi, masih kuat. Kemudian juga kita harus berbeda dari mesin. Kalau mesin kan ya otomasi, tetapi tidak ada creativity. Nah, kita ada creativity. Nah, itu yang membedakan pekerjaan kita dengan mesin. Kita harus bisa memberikan breakthrough gitu kan. Kalau di pekerjaan tiap tahun jangan hanya kayak mesin, hanya produksi barang, harus ada inisiatif ya. Ada inisiatif, ada perkembangan, ada perubahan produk yang kita tawarkan, jasa pada pemberi kerja gitu. Nah, saya pikir itu yang jadi PR-nya buruh sendiri. Dan kalau melihat trennya milenial sekarang ini, kebetulan ya kebanyakan ya di beberapa studi, misalnya BCG Boston Consulting Group, dia menyebutkan bahwa milenial itu sekarang trennya mereka lebih suka sesuatu yang fleksibel. Jadi mereka nggak suka pekerjaan yang kayak mesin. Dan kalau emang ternyata dia udah bosan, mereka work from Bali loh, Arif. Oh, sama kita juga guys. Iya. Kita masih milenial ini. Ini kita Sobat Cuan, ini kita lagi podcastnya di Bali loh. Menghibur diri. Kasian ya. Jadi kalau kita lihat juga ya, ini ada informasi tambahan juga Mas Argun terkait dengan upah minimum sektoral. Ya tadi kan kita sempat bahas tuh
ternyata emang upah minimum sektoral ini walaupun tadi Mas Argun bilang bisa sebenarnya dan memang pernah berjalan gitu ya. Ini sayang sekali dikatakan udah nggak ada lagi gitu. Ya, kita juga pernah menuliskan di cnbcindonesia.com, detailnya nanti Sobat Cuan bisa cari ya. Katanya upah minimum sektoral tuh udah tamat. Jadi sekarang kita ngikutin informasi terakhir gitu ya dari pemerintah, menunggu nih hasil dari simulasi pengupahan nanti akan seperti apa. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang upah yang naik, ini kan ada yang namanya pajak penghasilan gitu ya. Berarti nanti dinas perpajakan akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan negara lebih tinggi juga begitu ya, Mas Argun ya. Logikanya. Kalau upah minimumnya naik gitu ya, berarti kan PPh-nya juga naik gitu. Betul. Gitu ya. Berarti ini membantu banyak kementerian juga sebenarnya. Membantu penerimaan negara juga pada Iya, penerimaan negara. Ya, akhirnya harus dipikirkan pemerintah memang ya itu tadi. Dalam jangka pendek, kalau mau dinaikkan drastis, ya pasti yang akan teriak pengusaha, ada peluang relokasi dan sebagainya, relokasi usaha. Tapi kalau misalnya tidak dinaikkan, ya otomatis basis penerimaan negara akan berkurang dan basis penggerak pertumbuhan ekonomi juga akan berkurang. Karena apa? Sekarang kalau kita bicara PDB ya kan 53% itu dari konsumsi. Konsumsi siapa yang melakukan aktivitas konsumsi? Ya para pekerja terutama di seluruh Indonesia. Dan kalau ngomongin PPh, memang saat ini ya kalau kita bandingkan antara pemasukan PPh badan dengan PPh perorangan, kepatuhannya itu lebih tinggi PPh perorangan. Kita tiap bulan udah langsung dipotong gitu. Nggak bisa menolak, nggak bisa mengakali gitu, kita nggak bisa. Tapi PPh badan meskipun nilainya besar, tetapi seringkali banyak ya aksi-aksi untuk menghindari pajak, aksi-aksi untuk mengurangi pembayaran pajak. Nah, itulah ya memang dinamikanya seperti itu. Tapi kalau kita bicara penerimaan negara, memang paling gampang itu dari PPh. Tetapi kalau sekarang kita perkirakan apakah dengan pandemi ini dan juga kenaikan UMP akan menekan penyerapan tenaga kerja? Ternyata sejauh ini selama pandemi enggak gitu, karena kan data pengangguran itu BPS yang dirilis Agustus kemarin itu kan angka pengangguran 9,1 juta, turunnya 670.000 orang. Jadi orang yang nganggur tuh berkurang lah ya gitu. Artinya meskipun pandemi ada pengangguran baru, ya mungkin ini efek ini kali ya, efek apa kartu kerja itu dan santunan dari BPJS mungkin itu termasuk membantu. Tetapi setidaknya yaitu meskipun ada pandemi, ternyata penyerapan tenaga kerja kita masih oke. Itu jumlah pengangguran berkurang dari 9,77 juta pada Agustus 2020 menjadi 9,1 juta. Dan harusnya semakin berkurang ya di tahun 2022 ya, karena kalau kita ini juga lihat udah pemulihan ekonominya sudah sangat signifikan gitu, jadi mungkin juga ini bisa jadi lebih baik ya, Arif. Ya, harapannya sih akan menjadi lebih baik. Makanya kalau tadi kita melihat soal pengupahan, itu kita nomor 6 tertinggi berdasarkan proyeksi tahun depan. Tahun depan tuh 2022 itu diperkirakan, ini multi survei yang dilakukan oleh ICE Internasional tadi, akan ada kenaikan upah 2,5% rata-rata. Amin. Diaminin dulu ya. Ini berlaku bukan hanya bukan hanya pekerja yang baru masuk, tapi semua pekerja, ya karyawan kita gitu, ya akan menikmati rata-rata itu. Ya harapannya kita ikutan yang naik ya. Karena kan ini rata-rata, ada yang sebenarnya naik, ada yang sebenarnya enggak gitu. Tetapi lumayan 2,5%. Artinya memang ini real, artinya sudah dikurangi inflasi gitu. Jadi kalau ditambah dengan faktor inflasi ya kita berarti kenaikannya sekitar 7,5% lah tahun depan kurang lebihnya. Wah, menarik banget nih. Nah, ini kan kita masih tersisa waktu beberapa menit nih sebelum kita sampai ke bagian tips-tips untuk koneksi seperti apa. Gue pengen tanya ke Anneke dulu nih. Kan kalau kita lihat dari UMP, DKI Jakarta nomor 1 tuh. Tadi Mas Argun bilang 4,4. Nah, kalau ngawang-ngawang aja nih ya, ngawang-ngawang aja. 4,4 ini menurut lu kurang atau sebaiknya ada di angka berapa gitu ya? Kita kan menafsir-nafsirkan aja gitu, Anneke. Sebenarnya kalau biaya hidup di Jakarta ya, dan sebenarnya nggak murah juga loh. Nih, kalau orang yang baru lulus dari kuliah gitu ya, tergantung nih dia orang mana. Kalau dia ternyata orang daerah, terus dia hidup di Jakarta, artinya itu kan harus bayar rent gitu kan ya. Rentnya itu juga nggak bisa jauh dari kantor dia juga, karena akhirnya jadi nggak produktif juga gitu kan. Nah,
Untuk itu untuk biaya rent aja tuh mungkin 2 juta kali ya kalau di kota-kota besar ya, di daerah SCBD misalkan gitu. Nggak tahu udah dapat atau enggak tuh 2 juta. Iya. Mungkin nggak dapat juga gitu. Mungkin harus agak sedikit ke pinggir lah ya. Iya, harus sedikit ke pinggir. Tapi ada resiko juga kalau ke pinggir macet gitu. Karena sekarang udah kantor-kantor juga udah buka juga karena PPKM level 1 gitu. Jadi mungkin dia bisa habis waktu di jalan kayak gitu kan. Belum lagi makan gitu. Kalau nggak bisa masak atau nggak ada waktu untuk masak gitu, makanan juga nggak murah loh gitu. Iya, dan kan nggak mungkin hidup itu cuma ke kantor dan makan kan gitu. Ya, kayak robot dong ya. Iya, kayak robot. Pasti ada hal-hal lainnya yang dibutuhin juga gitu. Untuk mental health katanya, mental health ini kan penting isunya gitu. Nah, untuk itu ada biayanya juga. Mental health juga ada biayanya. Iya, mental health itu ada biayanya juga kan. Belum lagi internet. Nah, yang untuk menunjang kerja juga gitu. Sekarang banyak WFH kan butuh internet. Iya, apalagi gitu ya. Meetingnya virtual semua. Nah, ini sih yang mungkin harus jadi bahan pertimbangan juga ya gitu. 4,4 kalau di Jakarta, kalau orangnya butuh rent dan juga semuanya internet, saya rasa sih kurang ya. Dan tapi semuanya itu tergantung gaya hidup ya, kembali lagi gitu. Ya mungkin kalau dicukup-cukupin juga bisa sih. Kurang ya mungkin boleh dikali 2 gitu kali. Mungkin ya, ini kan balik lagi seperti yang Anda bilang, kembali juga ke kebutuhan Sobat Cuan dan pintar-pintarnya ngatur gitu ya Mas Argun. Nah kalau Mas Argun sendiri gimana nih? Apakah sebenarnya ini bisa kita bilang cukup atau bisa dinaikin? Kalau di tafsir-tafsir harusnya berapa sih biaya hidup di Jakarta gitu, dan sebaiknya dia punya penghasilan berapa gitu supaya dia bisa bekerja di ibu kota? Ya makanya UMP itu ditetapkan untuk mengatasi persoalan itu, pertanyaan itu. Dan ini penetapannya beragam karena biaya hidup di setiap kota itu berbeda-beda. Hidup di Jakarta sama di Jogja jauh beda. Makanya UMP-nya jauh beda. Kita di Jakarta 4,4, di Jogja berapa gitu. Artinya kurang dari 2 juta gitu. Kenapa? Karena kebutuhan hidup di sana juga lebih murah. Dia tidak harus nyari kos atau biaya sewa rumah atau kontrakan 1 juta lebih misalnya sudah ada yang layak. Nah, inilah letak keberpihakan pemerintah untuk menjamin bahwa lapangan kerja yang baru yang diciptakan itu tidak berujung pada penurunan standar kesejahteraan pekerja. Jadi karyawan baru misalnya di Jakarta, ya meskipun skillnya sama dengan yang di Jogja, tapi diberi upah lebih tinggi karena memang pengeluaran untuk hidup di Jakarta lebih tinggi, living cost-nya lebih tinggi. Dan maka dari itu apakah 4,4 itu cukup atau tidak? Ya jujur saya belum bisa melihat secara langsung. Perorangan tadi disebutkan Anneke, ya ada yang bisa ya tergantung nabungnya dia, tapi juga secara umum mungkin masih kurang misalnya dengan gaya hidup sekarang. Yang lebih fair memang kita tripartit, buruh yang merasakan langsung meskipun biasanya ada bunga-bunganya ditambahin ini itu. Di selain pengusaha yang juga melihat kelayakan dari sisi cost efisiensi di perusahaan dan sektor struktur usaha, dan di sisi lain pemerintah memiliki data. Jadi data kehidupan di Jakarta itu seperti apa sih? Sewa itu di Jakarta berapa sih? Jangan sampai kita kayak India misalnya. Kalau mau diturun-turunin UMP-nya ya bisa. Akhirnya terjadi apa? Slum. Banyak kawasan-kawasan kumuh yang berkembang karena akhirnya pekerja dipaksa untuk berjejal. Ya mereka akhirnya nggak cukup sewa untuk 1 orang, akhirnya berempat nyewa 1 kamar. Akhirnya terciptalah slum, dan kita tidak ingin terjadi di manapun di Indonesia. Atau seperti di Amerika yang justru homeless-nya malah jadi tambah banyak gitu karena nggak bisa untuk bayar rent, akhirnya mereka tinggal di mobil. Ini kan juga menyedihkan ya sebenarnya. Ya, nah jadi kan kalau kita ngelihat emang ini balik lagi ya ke tiap masing-masing individu lagi gitu ya kan. Ini namanya kan upah minimum ya, jadi tiap orang yang bekerja nggak harus seminimum itu gitu ya Mas Argun ya. Ada kemungkinan dia itu mungkin karena skillnya lebih baik, maka dia dapat penghasilannya di atas minimum misalnya startingnya. Itu kan juga bisa terjadi gitu ya Mas Argun. Nah ini kita ada waktu 1-2 menit untuk tips nih, daripada kita bingung ya UMP naiknya berapa, gajinya kok nggak naik-naik dan lain sebagainya. Kita
tips deh memanfaatkan gaji supaya berfaedah. Kita mulai dari Aneka dulu nih. Gimana nih supaya berfaedah nih gajinya nanti? Mungkin bikin skala prioritas ya gitu. Mm-mm. Kalau nanti sudah punya gaji nih, terutama teman-teman yang mungkin baru lulus dari universitas, baru mau dapat gaji pertama, sudah langsung bikin skala prioritas apa saja yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan ya, tapi yang dibutuhkan nih kira-kira apa. Jangan lupa untuk saving, ini penting banget. Apalagi kalau kita mengingat pandemi kemarin gitu, tidak ada yang namanya comfort zone sekarang ini gitu ya. Kita harus benar-benar siap gitu, at least punya tabungan itu 3 kali biaya hidup gitu ya. 3 kali biaya hidup artinya Dana biaya darurat hidup kita lah ya selama gitu 3 bulan itu udah aman ada di tabungan kita gitu. Nah, skala prioritas dan tabungan. Kalau dari gua, jangan terlalu banyak berutang ya, Sobat Cuan. Karena di tengah UMP yang tentunya itu kan batas minimum, pasti Sobat Cuan juga butuh tadi ya, yang namanya dana darurat dan kebutuhan lain-lain. Jadi, utangnya jangan terlalu digedein, kalau bisa 30% aja maksimal. Dan Mas Argun? Ya, saya pikir udah bagus Anton Maria dan Daniel. Saya nggak nambahin apa-apa lagi. Tapi intinya emang kalau untuk pekerja baru, ada saat Anda istilahnya tuh investasi, dan kemudian ada saatnya Anda untuk menikmati hasil itu. Dan ketika Anda lagi di masa investasi, ya berarti Anda harus struggling, modal yang ada harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Investasi dalam arti kan bukan berarti investasi saham ya, beli saham ini enggak, tapi investasi dalam kehidupan Anda. Ketika baru lulus kemudian Anda jadi diterima kerja di tempat baru, ya memang mungkin income-nya belum seberapa. Tapi pada saat itulah Anda menginvestasikan diri Anda. Anda bikin branding personalisasi diri Anda, kemudian kemampuan Anda, di situ harus Anda kembangkan, Anda tunjukkan untuk menjadi pijakan buat pengembangan jejak karir selanjutnya. Pasti biasanya karyawan baru gajinya nggak gede-gede amat, tapi itu Anda yang bisa membuatnya menjadi lebih gede dengan menaikkan kualitas Anda. Value diri gitu, investasi diri gitu ya. Jadi tidak selalu melulu tentang uang. Menarik sekali ya. Sobat Cuan, jangan lupa dicatat tips-tipsnya ya, jangan cuma dicatat gajinya dan utangnya, pengeluarannya berapa gitu ya, stres nanti Sobat Cuan. Dan tentunya jangan pernah lupa buat dengerin konten kita gitu ya, konten Cuap Cuan. Ada di mana aja nih anak ini? Terus dengarkan podcast Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor. Jangan lupa follow Instagramnya Cuap Cuan di @cuap_cuan. Juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Dan jangan lupa komen, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke, kalau gitu gua Daniel Guna pamit undur diri. Dan gua Aneka Wijaya. Saya Argun. Sampai jumpa di koneksi selanjutnya. Bye. Bye.